Jadi kali ini aku mau membahas materi dari Minano Nihongo bab 1. Langsung saja, yang pertama ada partikel wa. Apa sih partikel wa itu? Partikel wa bisa diartikan adalah. Jadi partikel wa ini digunakan untuk menunjukkan subjek atau pokok pikiran dalam sebuah kalimat. Yang pertama di sini ada kalimat positif, pola kalimatnya ada subjek plus partikel wa plus kata benda dan des. Des di sini untuk menunjukkan sopan. Jadi pakai des biar lebih sopan. Selanjutnya contohnya ada watashi wa ani desu. Watashi di sini sebagai subjek. Kemudian ada partikel wa. Oh ya, partikel wa ini kan tulisannya ha. Tapi kalau ini menjadi partikel, ini bacanya wa. Watashi wa ani. Ani di sini sebagai kata benda. Des, yang artinya saya adalah ani. Selanjutnya ada ani-san wa kenshusei desu. Ani-san, ini saudara ani. Kemudian partikel wa. Kemudian kata bendanya di sini ada kenshusei, yang artinya saudara ani adalah pemagang. Selanjutnya ada ano hito wa ani sensei desu. Ano hito wa di sini sebagai subjek, kemudian diikuti partikel wa, dan kata bendanya adalah sensei desu, yang artinya orang itu adalah guru ani. Selanjutnya ada kalimat negatif, yang pola kalimatnya ada subjek plus partikel wa plus kata benda plus ja arimaseng atau dewa arimaseng. Kalau dewa arimaseng ini lebih sopan. Di sini ada watashi wa ani ja arimaseng. Watashi sebagai subjek, kemudian diikuti dengan partikel wa. Kemudian kata benda di sini ani nama orang. Kemudian bentuk negatifnya ja arimaseng. Artinya saya bukan ani. Jadi mengartikannya itu gini ya minasang. Yang diartikan itu yang di sebelah kiri partikel wa dulu, berarti watashi. Watashi ini artinya saya. Kemudian setelah itu dari belakang ja arimaseng ini kan artinya bukan atau tidak. Jadi ja arimaseng diartikan dulu bukan, kemudian ani. Ani di sini nama orang. Jadi saya bukan ani gitu. Selanjutnya ada ani-san wa kenshusei de wa arimaseng, yang artinya dari depan sama ani-san wa, ani-san, kemudian dewa arimaseng, bukan, kenshusei, pemegang, berarti ani bukan pemegang. Selanjutnya ada ano hito wa ani sensei ja arimaseng. Ano hito wa-nya dulu yang diartikan orang itu, kemudian lanjut ke belakang ja arimaseng, bukan, kemudian sensei ini guru, kemudian ani, berarti orang itu bukan guru ani, gitu ya minasang. Selanjutnya ada partikel mo. Apa sih partikel mo ini? Jadi partikel mo artinya itu juga ya. Jadi partikel mo itu artinya juga. Apabila terjadi kesamaan predikat dalam sebuah kalimat, maka menggunakan partikel mo. Rumusnya ada subjek pertama, kemudian partikel wa, kemudian kata benda, terus des, plus subjek 2, plus mo, plus kata benda, plus des. Sebagai contoh di sini ada ani-san wa sensei desu. Reno-san mo sensei desu. Ani-san di sini sebagai subjek pertama.
kemudian diikuti partikel wa, kemudian kata bendanya ada sensei, terus des, kemudian subjek 2 ada renosang, kemudian partikel mo yang artinya juga, kemudian kata bendanya yang kedua ada sensei des. Jadi karena di sini ada sensei dan di sini sensei juga, jadi kita pakai partikel mo untuk menunjukkan ini tuh sama gitu. Artinya Ani adalah guru. Kemudian Reno juga guru gitu. Contoh yang kedua ada Hori-san wa isa desu. Aoi-san mo isa desu. Artinya Hori adalah dokter. Kemudian Aoi juga dokter. Kemudian selanjutnya ada partikel no. Apa sih partikel no itu? Jadi, partikel no itu artinya milik. Ini tuh menunjukkan kepemilikan atas sebuah benda. Pola kalimatnya ada kata benda plus partikel no, terus kata benda lagi plus des. Contoh di sini ada watashi no enpitsu desu. Kata benda pertama ada watashi, kemudian partikel no, dan enpitsu. Artinya pensil milik saya. Ini artinya dari belakang ya. Cara menerjemahkannya, ini kan watashi no enpitsu desu. Berarti enpitsu dulu, enpitsu ini pensil, kemudian no di sini artinya milik, kemudian watashi, saya. Selanjutnya ada Ani sang no hong desu. Ini juga mengartikannya dari belakang. Hong, buku, kemudian no di sini artinya milik, Ani sang, ini Ani. Jadi artinya buku milik Ani gitu. Yang terakhir ada Reno sang no pasokon desu. Pasokon ini laptop, kemudian partikel no artinya milik, dan Reno-sang itu Reno ya. Jadi Reno-sang no pasokon desu artinya laptop milik Reno. Selanjutnya ada Jin. Jin ini bukan Jin BTS ya, atau Jin setan. Ini Jin artinya apa? Ya, artinya Jin ini orang. Ini untuk menyebutkan asal negara, kita pakainya Jin. Jadi kita kalau mau menyebutkan Jin itu nama negara dulu, kemudian diikuti dengan Jin desu gitu. Depannya masih sama, ada subjek plus wa plus nama negara plus Jin desu. Yang pertama ada Ani sang wa Indonesia Jin desu, yang artinya Ani, ini yang diartikan yang di sebelum partikel wa dulu ya, ini kan Ani, kemudian kita ke belakang Jin, Jin ini orang, kemudian Indonesia, tetap Indonesia. Selanjutnya ada Nakamura sang wa Nihon Jin desu. Nakamura, orang Jepang. Kemudian Jimin sang wa Kangkoku Jin desu. Jimin, orang Korea, gitu. Yang terakhir ada contoh kalimat dari rangkuman bab 1. Yang pertama ada watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu artinya saya seorang pelajar. Gakusei ini pelajar. Kemudian watashi wa gakusei desu. Ani-san mo gakusei desu. Artinya saya pelajar, Ani juga pelajar. Ini pakai partikel mo ya, karena di sini ada dua kesamaan predikat, yaitu pelajar atau gakusei. Selanjutnya ada Ani sang no kabangja arimasen. Berarti artinya dari belakang, ini kan gak ada partikel wa nih, berarti langsung aja mengartikannya dari belakang.
Ja arimaseng artinya bukan atau tidak, tapi di sini yang cocok untuk mengartikannya ini bukan. Ja arimaseng bukan, kemudian kabang ini tas, kemudian no artinya milik, anisang ini nama orang ya, Ani. Jadi anisang no kabang ja arimaseng artinya bukan tas milik Ani. Selanjutnya ada Jimin Sangwa Kangko kucing desu ka? Ini kalimat pertanyaan ya. Kalau ada ka, ini kalimat pertanyaan. Jadi apakah Jimin orang Korea gitu? Kemudian Hyunggi Sangmo Kangko kucing desu ka? Artinya apakah Hyunggi orang Korea? Desu ka ini kan pertanyaan ya. Apakah Hyunggi juga orang Korea? Hyunggi Sangmo Kangkoku jing desu ka? Gitu. Ja minasang mite kurete arigatou gozaimashita.